Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis sistem informasi dan komunikasi yang ada di PKK Anyelir atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang yang ada di Seri Jadi. Di sini saya Yazid Bangkit Muminin bersama teman-teman saya yang bernama Muhammad Rizkiana, Taufik Firdaus, Nur Yakin, Farsah Putri, dan yang terakhir ada Rizky Ahmad. Baik, langsung saja menuju slide yang pertama. Di sini kita akan memperkenalkan dulu apa itu PKK ya. PKK itu organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sesuai amanat Permendagri nomor 5 tahun 2027, PKK salah satu lembaga kemasyarakatan. Desa dan kelurahan adalah mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Poinnya, PKK tumbuh dari bawah yang mana pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera. Poin selanjutnya, ada tujuan dan peran, yaitu membantu pemerintahan desa dan kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis, hingga mengembangkan potensi dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Lanjut. Berikut ada struktur organisasinya dan bagian-bagiannya. Ada, ya inilah bisa dilihat sendiri ya. Ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ada sub-subnya juga yaitu Dasawisma, Bank Sampah, dan ada Pokja 1 yaitu keagamaan, Pokja 2 pendidikan, dan ada beberapa Pokja yang lainnya seperti lingkungan dan juga kesehatan. Lanjut. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ada program kerja yang dilakukan PKK Sari Jadi yang berdasarkan Dasawisma. Nah, Dasawisma ini adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 keluarga rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya program, bertugas dalam pendataan lampit, melakukan penggerakan kepada anggota Dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, pengajian, dan lain-lain. Berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota Dasawisma yang mengakses media sosial, TP, PKK, dan pusat data dan informasi keluarga. Lalu Pokja 1 melakukan pembentukan Forkom, pengurus majelis taklim dan kajian keagamaan perempuan muslim, pembinaan keagamaan pada rumah singgah, seminar 4 pilar pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN, tadarus, halal bihalal, dan pelatihan atau lomba perawatan jenazah. Lalu ada Pokja 2 mengelola program pendidikan dan keterampilan pengembangan kehidupan berkoperasi melalui penyuluhan, orientasi, dan pelatihan. Selanjutnya Pokja 3 mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Tugasnya mengupayakan ketahanan keluarga di bidang pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Lalu Pokja 4 menyalurkan informasi serta melakukan pengelolaan terkait program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Lanjut. Program pokok PKK ada penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat. Dari ke-10 inti kegiatan PKK Kelurahan Sari Jadi membentuk kegiatan diantaranya Posyandu, Kampung KB hingga Buruan Sai dalam
mensejahterakan masyarakat. Kemudian PKK menitikberatkan program-programnya pada kegiatan pemberdayaan maupun penyuluhan, seperti Posyandu yang dituju kepada saluran masyarakat warga setempat, informasi dan kegiatan yang disalurkan untuk meningkatkan kesehatan keluarga serta membina masyarakat agar keluarga dapat hidup sehat, maju, dan mandiri. Sasaran PKK Kelurahan Sarijadi yaitu ibu rumah tangga, lansia, remaja, balita. Kemudian komponen sistem informasi PKK, pertama hardware, 2 telekomunikasi program kerja menyalurkan informasi terkait data masyarakat dan program kerja, 3 database pengumpulan data masyarakat seperti keluarga dari tingkat bawah disalurkan dan disimpan di pusat, 4 sumber daya manusia pengurus dari berbagai program yang dijalankan baik pihak internal maupun eksternal, 6 prosedur perencanaan, pendataan, hingga pelaksanaan program. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fungsi sistem informasi manajemen PKK. Yang pertama, perencanaan menjadi tahapan pendukung dalam melakukan proses perencanaan dari tingkat bawah. Selanjutnya, pelaksanaan pendataan mempermudah penyusun data PKK secara lengkap serta melakukan perbaharuan data. Selanjutnya, supervisi sebagai pengambilan keputusan dalam pelaksanaan 10 program PKK didukung data yang tepat. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Data yang diperlukan didapatkan secara cepat, tepat, dan akurat. Next. Terus sistem informasi manajemen PKK. Yang pertama, PKK kelompok Sarijadi melakukan pengumpulan data informasi masyarakat, baik yang berkeluarga melalui secara langsung atau tidak langsung. Terus data yang terkumpul akan terdaftar dan tersimpan pada database pusat. Selanjutnya, pendataan dilakukan secara berskala serta memperhatikan periode waktu, bulan atau tahunan. Hal ini dilakukan agar dapat mengontrol keberadaan masyarakat secara merata. PKK membentuk berbagai kegiatan yang dimuat dalam perencanaan yang tertuang dalam program tahunan pusat. Perencanaan tersebut meliputi kegiatan berskala besar maupun kecil yang kemudian disalurkan kepada masyarakat setempat. Yang terakhir, kegiatan yang dilakukan bersifat mendorong serta mendukung kesejahteraan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Berikutnya ada sistem telekomunikasi, yang mana melakukan pengelompokan tugas melibatkan pengurus PKK terhadap pembentukan kegiatan yang akan direalisasikan kepada masyarakat serta pembentukan jadwal secara berkala, sehingga program kegiatan dapat berjalan secara terstruktur. Yang kedua, adanya proses pesan yang tersampaikan terhadap kegiatan yang telah disusun serta disalurkan juga dan melibatkan pihak eksternal sehingga dapat terlaksana dan didukung dengan kemampuan di bidangnya agar terlaksana secara tepat pada sasaran, seperti halnya adanya keterlibatan dari pihak medis dalam kegiatan program kerja Posyandu, adanya keterlibatan DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan juga Dispangtam atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam mengelola program buruan said. Kemudian aktif terhubung dan bekerja sama dengan pihak kedinasan dalam mendukung fasilitas dan lainnya pada program PKK, serta terpenuhinya kebutuhan dan pelaksanaan program. Nah, kendala yang ada pada organisasi PKK, khususnya organisasi PKK Kelurahan Sarijadi, yakni di mana PKK Kelurahan Sarijadi ini masih berupaya dalam meminimalisir kendala yang ada, terutama dalam menjalankan program dan pihak kepengurusannya, di mana banyaknya anggota yang tergabung tapi tidak aktif dalam menjalankan program yang ada dalam organisasi PKK. Hal ini pun menyebabkan kurangnya anggota yang berdampak pada cukup menghambatnya
waktu, dan juga jalannya program yang akan direalisasikan. Nah, dari hasil pembahasan tadi, berikut ada analisis yang dilakukan, yang mana PKK Anyelir ini dalam menjalankan program melibatkan beberapa pihak dalam mendukung keberhasilan untuk mensejahterakan masyarakat, baik mengedukasi maupun penyuluhan kesehatan dan lainnya. Terdapat beberapa program yang dijalankan dalam mensejahterakan masyarakat, baik di bidang kesehatan, yaitu Posyandu, ketahanan pangan, buruan sae, maupun keluarga berencana atau kampung KB. PKK Anyelir juga menerapkan sistem-sistem yang ada secara terstruktur, sehingga pengoperasian pada organisasi ini memungkinkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada. Proses sistem informasi pada organisasi PKK ini juga berjalan dengan baik, yakni di mana data yang terkumpul direkapitulasi secara berjenjang ke dalam sistem informasi sebagai bahan pemuktahiran data. Di samping kendala yang ada juga keberadaan PKK Anyelir ini menjadi organisasi yang membantu dalam mengelola dan juga membina baik data jumlah serta keadaan masyarakat yang ada. Dengan adanya sistem informasi berbasis database yang dilakukan, keberadaan PKK ini sekaligus membantu dan mendukung fungsi controlling kondisi masyarakat setempat, yang tentunya ada di Kelurahan Sarijadi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.